Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini, berkumpul setelah sama-sama menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dan ini adalah satu nikmat besar yang patut kita syukuri. Betapa tidak, ada banyak orang, bahkan kaum muslimin, mereka yang memeluk agama Islam, mereka abai, tidak peduli dengan kewajiban mereka. Misalnya sholat maghrib, misalnya sholat maghrib pada waktunya. Mereka tidak peduli dengan adanya perintah untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat maghrib. Mereka tidak peduli sama sekali dengan aturan agama. Dan alhamdulillah, Allah memberi kita kesadaran, petunjuk, hidayah, taufiknya untuk datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian beribadah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ibadah sholat maghrib, dan dilakukan dengan berjamaah. Ini adalah satu keutamaan yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Ini bahkan adalah satu keutamaan yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, patut untuk kita syukuri, harus untuk kita syukuri. Karena setiap kali kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Allah akan tambahkan nikmat yang lain kepada kita. Dan sungguh ini adalah karunia yang besar. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sambil menunggu masuknya waktu salat Isya, seperti biasa setiap Senin ketiga kita akan sampaikan di sini pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini pembahasan kita akan masuk ke dalam bagaimana peristiwa, bagaimana ibadah umroh disyariatkan pertama kali dalam Islam. Bagaimana ibadah umroh disyariatkan untuk umat Muhammad. Seperti yang kita ketahui bersama dan telah kita singgung di sini, yang namanya umroh, ibadah ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim,
umroh pertama kali dilakukan, disyariatkan. Dan karena zaman itu yang namanya Nabi dan Rasul hanya diutus kepada kaum masing-masing, maka ibadah umroh lalu ibadah haji hanya dikerjakan oleh umat Nabi Ibrahim. Hanya dikerjakan oleh umat Nabi Ibrahim. Ingat, setiap Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, sebelum Rasul kita, hanya diutus kepada umat masing-masing. Nabi Musa kepada Bani Israel, hanya kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa Cina, bangsa India. Tidak diutus kepada suku Aborigin. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel, sehingga syariat yang ada waktu itu yang diturunkan kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel. Setiap umat ada Nabi dan Rasul masing-masing. Nah, Nabi Ibrahim diutus salah satunya kepada bangsa Arab, sehingga syariat yang turun kepada Nabi Ibrahim hanya berlaku bagi bangsa Arab. Di antaranya adalah ibadah umroh, kemudian ibadah haji, dan ibadah yang baru saja kita selesai kerjakan, ibadah menyembelih hewan kurban. Itu adalah syariat-syariat yang turun kepada Nabi Ibrahim dan berlaku bagi umatnya, umat Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah bangsa Arab. Hanya dikerjakan oleh bangsa Arab. Dan bangsa Arab mengerjakan syariat Nabi Ibrahim bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya, sampai datang zaman Rasulullah. Sampai datang zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, pelan-pelan Allah tetapkan ibadah ini menjadi bagian dari agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini, dan seterusnya. Nah, termasuk diantaranya ibadah kurban yang baru saja kita tuntaskan beberapa pekan yang lalu. Ibadah kurban asalnya itu dilakukan oleh umat Nabi Ibrahim, salah satunya bangsa Arab. Tetapi sejak tahun kedua Hijriah, Allah tetapkan syariat itu menjadi bagian dari syariat Nabi Muhammad. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad melakukannya, melakukan ibadah kurban. Ingat, kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, dan syariat Nabi Ibrahim dilakukan oleh umat Nabi Ibrahim, salah satunya adalah bangsa Arab. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah jadikan ibadah kurban ini menjadi salah satu syariat Nabi Muhammad juga, sehingga kita umat Nabi Muhammad melakukannya. Rasulullah sendiri mulai melakukan ibadah kurban pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, beliau kerjakan ibadah tersebut di kota Madinah. Ibadah kurban. Dan sejak tahun kedua Hijriah, maka ibadah kurban berlaku sampai hari kiamat nanti. Meskipun sifatnya tidak wajib, tetapi itu menjadi salah satu syariat Nabi kita. Nah, begitu juga dengan ibadah umroh dan ibadah haji. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ibadah umroh dan ibadah haji yang tadinya milik Nabi Ibrahim dan umatnya, sekarang menjadi bagian dari syariat Nabi Muhammad. Salah satu ibadah di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka pada tahun ke-6 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sejak tahun ke-6 Hijriah, ibadah umroh yang tadinya milik Nabi Ibrahim dan umatnya sekarang menjadi bagian dari syariat Nabi Muhammad. Dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada ibadah umroh juga. Yang ibadah umroh ini hukumnya wajib dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah
sekali seumur hidup bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Jadi kalau nggak mampu dia nggak akan wajib. Dia nggak punya biaya, nggak mampu melakukan perjalanan sana, dia lepas dari kewajiban itu. Tapi kalau dia mampu, dia wajib melaksanakannya sekali seumur hidup. Sejak tahun berapa? Tahun ke-6 Hijriah. Sampai nanti hari kiamat, ibadah umroh menjadi salah satu ibadah wajib bagi muslim dan muslimah yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, sebagai catatan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, ibadah umroh itu juga ibadah haji, itu adalah murni undangan dari Allah. Tidak setiap orang kaya dan mampu bisa haji atau umroh. Dia mungkin komisaris utama, dia mungkin komisaris di satu instansi atau satu perusahaan, gajinya sebulan 300 juta. Kalau Allah tidak undang, dia nggak akan haji atau umroh sampai nafas terakhirnya. Dan kita dapati sebaliknya, ada banyak teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, dia hanya orang-orang yang bekerja ala kadarnya, gajinya sedikit, bahkan mungkin di bawah UMR, tapi dia bisa haji dan umroh, karena memang haji dan umroh itu undangan dari Allah. Siapa yang Allah undang, dia akan berangkat ke sana mengerjakan ibadah tersebut. Siapa yang Allah undang, Allah akan mampukan dia, Allah akan gerakkan dia ke sana. Meskipun secara real sehari-hari dia orang yang gak mampu, bahkan pas-pasan. Nah, ini adalah satu fakta penting, sehingga dengan ini jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita bisa meminta kepada Allah. Karena kita hamba, kita minta kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita diundang. Supaya kita dijadikan mampu, dipanggil oleh Allah. Meskipun kita kondisinya begini-begini saja, meskipun kondisi kita tidak baik-baik saja. Apalagi zaman sekarang marak di masyarakat kita, kehidupan ekonomi Indonesia sedang guncang, sedang ada masalah. Kalau Allah undang, siapapun kita akan datang ke sana. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengemis kepada Allah, banyak-banyak memohon, meminta, berdoa kepada Allah. Dan ingat, perkaranya bagi Allah itu betul-betul sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perkaranya itu bagi Allah hanyalah ketika Allah katakan kun, jadilah, kejadian, maka terjadi. Maka kejadian. Jadilah sekarang, maka kejadian. Maka perbanyak doa, perbanyak meminta, perbanyak mengemis kepada Allah. Dan siapapun yang pernah diundang oleh Allah pasti akan mendapati satu kesadaran. Di sana, di kota Mekah, begitu juga kota Madinah, siapapun yang Allah undang ke sana untuk umroh kah atau haji, datang ke Mekah lalu kemudian ke Madinah, selalu ada kerinduan untuk datang ke sana. Padahal kotanya seperti itu, tidak hijau seperti Bandung, tidak estetik seperti Bandung, tetapi siapapun yang pernah ke sana pasti ada kerinduan di dalam hati untuk datang ke sana, kembali ke sana.
Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, jadi malam hari ini kita akan lihat bagaimana disyariatkan ibadah umroh pertama kali dalam Islam. Sebelum kita masuk ke sana, perlu kita ketahui bersama, ada serangkaian tugas yang Rasulullah berikan kepada sahabat beliau sebelum beliau melakukan ibadah umroh. Jadi di tahun ke-6 Hijriah misalnya Rasulullah mengutus beberapa pasukan, seperti pasukan Abdurrahman bin Auf untuk pergi menyerang Bani Kalbi, lalu pasukan Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'ad bin Bakar, kemudian pasukan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah kirim ke Wadil Qura. Kemudian juga ada yang namanya pasukan yang dipimpin oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri. Rasulullah perintahkan untuk mengejar para gerombolan pembegal. Jadi waktu itu datang sekelompok orang, mereka merampok hewan-hewan ternak di Madinah, lalu dikejar oleh pasukan yang Rasulullah kirim, pasukan yang dipimpin oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri. Nah, ini beberapa kejadian sebelum Allah tetapkan ibadah umrah menjadi bagian dari agama kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana disyariatkan ibadah umrah dalam Islam. Maka disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, Ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa huwa bil Madinah annahu dakhala huwa wa ashabuhu al Masjidil Haram wa akhadha miftaha al Ka'bah wa tafu wa tamaru wa halaqa ba'duhum wa qassara ba'duhum. Jadi pensyariatan ibadah umroh atau ditetapkan ibadah umroh menjadi bagian dari agama kita ini bermula ketika suatu malam Rasulullah bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, dan waktu itu Rasulullah ada di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Beliau melihat diri beliau sendiri dan para sahabat beliau ada di Masjidil Haram. Kemudian dalam mimpi tersebut Rasulullah diperlihatkan bahwasanya dirinya mengambil kunci pintu Ka'bah. Lalu beliau juga melihat mereka, Rasulullah, para sahabat melakukan tawaf dan melakukan umroh. Ketika mereka melakukan umroh, selesai satu persatu manasiknya, lalu sampai pada bagian akhir, Rasulullah melihat sebagian mereka mencukur habis rambut yang ada di kepala mereka. Lalu sebagian rombongan Rasulullah waktu itu ada yang hanya memendekkan, ada yang hanya memendekkan saja rambut di kepala mereka. Jadi suatu malam Rasulullah mimpi begini, melihat diri beliau dan para sahabat beliau melakukan ibadah umroh. Maka keesokan harinya fa akhbara bidzalika ashabahu wa farihu. Keesokan harinya Rasulullah ceritakan mimpi Rasulullah itu kepada para sahabat beliau. Pernah kita sampaikan di sini, termasuk diantara kebiasaan Rasulullah kalau ba'da subuh, jadi misalnya beliau sholat subuh berjamaah, kemudian selesai balik badan ngadap ke jamaah, berzikir sambil menunggu matahari terbit, beliau berzikir. Kemudian begitu juga para sahabat beliau, kalau yang ada punya aktivitas mereka keluar masjid. Nah, di antara kebiasaan Rasulullah juga di pagi hari seperti itu, sambil menunggu matahari terbit, beliau bertanya kepada para sahabat beliau tentang siapa yang mendapatkan mimpi semalam. Atau sebaliknya, beliau cerita kalau beliau mimpi. Misalnya mimpi begini atau mimpi begitu, Rasulullah ceritakan kepada jamaah, kepada sahabat yang masih ada di masjid waktu itu. Nah, pada waktu itu Rasulullah menceritakan bahwasanya malam tadi aku bermimpi, aku melihat diriku dan kalian mengenakan pakaian ihram. Kita tawaf, kita mengerjakan umroh. Lalu aku melihat juga sebagian kita mencukur habis rambut di kepalanya, sebagian lagi hanya memendekkannya. Maka ketika mendengar mimpi tersebut, para sahabat bergembira. Mereka bahagia karena mereka tahu dan sangat tahu
bahwa mimpi Rasulullah adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka mereka bergembira. Apa yang mereka gembirakan? Mereka bergembira kalau begitu mereka akan datang ke tanah Mekah. Karena yang namanya umroh dan haji dikerjakan di kota Mekah. Di sana ada Ka'bah, di sana ada tawaf. Kalau terkait dengan haji, di sana ada padang Arafah. Ada padang Arafah. Dan ketika mereka dapat kabar seperti itu dari mimpi Rasulullah, mereka senang, mereka bahagia. Artinya mereka akan ke sana bersama Rasulullah. Hanya saja waktu itu Rasulullah nggak ngasih tahu itu kejadiannya kapan. Rasulullah tidak memberitahu kapan terjadinya apa yang ada dalam mimpi tersebut. Yang pasti mendengar mimpi itu saja para sahabat gembira. Terlebih lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal dari kota Mekah, yang kampung halamannya adalah kota Mekah. Mereka lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, tetapi karena perlakuan orang-orang kafir Quraisy, mereka terpaksa pindah ke Madinah, pindah kampung halaman. Bisa kita bayangkan bagaimana kerinduan mereka kepada kampung halaman mereka. Tadi juga kita sebutkan tanah Mekah itu juga tanah Mekah, kota Mekah dan Madinah itu adalah dua kota yang mendatangkan rindu bagi orang yang pernah datang ke sana. Kita yang datang ke sana cuma beberapa hari untuk umroh atau untuk ke Masjid Nabawi, kita saja yang cuma beberapa hari rindunya itu betul-betul besar. Tiap kali lihat video pendek menggambarkan orang tawaf atau menggambarkan bagaimana orang sedang duduk berzikir di Masjid Nabawi atau sedang sholat, bergemuruh rindu itu di dalam dada. Apalagi mereka para sahabat yang lahir di sana, besar di sana, menghabiskan waktu di sana, lalu mereka terpaksa hijrah ke Madinah karena khawatir dengan agama mereka akibat perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Betapa besar rindu mereka waktu itu. Mendengar mimpi itu mereka bergembira. Fafarihu, mereka pun bergembira, mereka berbahagia bahwa mereka akan mereka akan datang ke tempat mereka dulu dilahirkan. Tapi sekarang datang dalam rangka ibadah umroh. Nah, ini kemudian menyebar kabar ini. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lainnya terus menyebar di kota Madinah. Nah, setelah itu tidak lama kemudian, tidak disebutkan di sini harinya apa atau beberapa hari waktunya dari mimpi tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mengumumkan istanfarul araba wa man haulahu min ahlil bawadi liyakhruju ma'ah. Rasulullah tiba-tiba mengumumkan kepada para sahabat beliau untuk disebarkan kepada orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah, yang ada di beberapa tempat di sekitar kota Madinah, untuk siap-siap Rasulullah akan berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh. Maka pada waktu itu para sahabat yang ada di Madinah, mereka pun bersiap-siap. Mereka lalu menyebarkan pengumuman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar Madinah, sahabat-sahabat yang ada di sekitar kota Madinah, disebarkan kepada kampung-kampung yang ada di sekitar kota Madinah. Maka pada waktu itu para sahabat yang sedang lapang, sedang hadir di tempat, sedang punya biaya, sedang memiliki keluasan harta, mereka bersiap-siap. Baik yang ada di Madinah atau sekitar Madinah. Lalu ada sebagian Arab Badui yang tahu dan diajak serta juga oleh Rasulullah. Mereka waktu itu merasa keberatan. Mereka mencari-cari alasan untuk tidak ikut serta bersama Rasulullah.
Amma huwa, adapun Rasulullah setelah menyampaikan pengumuman itu, faghasala thiyabahu, Rasulullah pun mencuci pakaian beliau, menyiapkan segala sesuatunya. Wa raqibana qatahu al-qaswa, beliau juga menyiapkan hewan tunggangan beliau berupa unta yang bernama al-qaswa. Nah, ngomong-ngomong tentang unta Rasulullah itu punya beberapa ekor unta. Tetapi yang terkenal itu unta yang bernama al-qaswa. Unta yang bernama al-qaswa. Rasulullah siapkan al-qaswa. Setelah semuanya siap, dan pada waktu itu terkumpul para sahabat berjumlah 1.400 orang yang bisa mendampingi Rasulullah, maka Rasulullah pun seperti biasa istahlafa alal madinati ibna ummi maktum au Numaila al-Laitsi. Rasulullah kemudian menunjuk sebagai pemimpin sementara di kota Madinah Ibnu Ummi Maktum atau Numaila al-Laitsi. Jadi di sini disebutkan Ibnu Ummi Maktum. Dalam pendapat lain disebutkan juga Numaila al-Laitsi. Tapi sebagian ulama juga menyebutkan Ibnu Ummi Maktum ditunjuk oleh Rasulullah sebagai imam sementara di Masjid Nabawi. Sementara yang satu lagi sahabat Numailah al-Laitsi ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan sementara di kota Madinah. Karena kebiasaan Rasulullah, beliau kalau meninggalkan kota Madinah, beliau akan menunjuk pemimpin sementara di sana. Tidak meninggalkan kota Madinah begitu saja, tanpa kepemimpinan. Ditunjuk dua orang ini. Nah, setelah itu wa kharaja minha yaumal itsnain, maka setelah siap semuanya sudah dilakukan oleh Rasulullah, prosedur tetapnya, Rasulullah pun keluar dari kota Madinah, berangkat dari kota Madinah di satu hari Senin. Di hari Senin pertengahan bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Sekarang sebelum kita lanjutkan, Rasulullah setelah ditetapkan ibadah umroh dalam Islam seperti ini di tahun ke-6 Hijriah, beliau hanya terhitung 4 kali menunaikan ibadah umroh dalam Islam. Terhitung 4 kali menunaikan ibadah umroh dalam Islam. 3 kali ibadah umroh beliau lakukan di bulan Zulqa'dah. 1 kali ibadah umroh beliau lakukan digabung dengan ibadah haji beliau, berarti di bulan Zulhijjah. Bahwa Rasulullah lebih banyak umroh di bulan Zulqa'dah bukan berarti kalau begitu kita umrohnya di bulan Zulqa'dah saja. Enggak begitu kesimpulannya. Bahkan yang kita dapati sebaliknya. Sebaik-baik umroh adalah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, karena pahalanya setara dengan berhaji bersama Rasulullah. Nah, ini sebagai catatan sedikit. Rasulullah 4 kali ibadah umroh setelah Allah tetapkan menjadi bagian dari syariat Islam. 4 kali. Sementara ibadah haji beliau hanya lakukan sekali di tahun terakhir kehidupan beliau, yaitu haji wada, haji perpisahan. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, maka setelah siap Rasulullah berangkat di hari Senin pertengahan bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Wa ma'ahu zaujatuhu Ummu Salamah. Pada waktu itu Rasulullah seperti kebiasaan beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa di antara mereka yang keluar namanya untuk mendampingi Rasulullah dalam perjalanan jauh. Karena perjalanan umrah perjalanan jauh, dari Madinah ke Mekah itu perjalanan jauh. Dan Rasulullah biasanya mengundi istri-istri beliau. Jadi nama-namanya ditulis di semacam kertas atau apa begitu, lalu diundi. Yang keluar undiannya, yang keluar namanya, dia yang akan mendampingi Rasul dalam perjalanan tersebut. Ini kebiasaan Rasulullah. Dan Rasulullah melakukan ini karena memang istri beliau lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi beliau undi dulu, ternyata nama yang keluar adalah nama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah.
namanya adalah Romlah. Nama Ummu Salamah adalah Hindun. Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun. Nama aslinya adalah Hindun, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Ummu Salamah. Dan beliau adalah sosok wanita yang cerdas. Sosok wanita yang cerdas. Nanti kita akan lihat di antara bentuk kecerdasannya seperti apa. Yang jelas keluar nama Ummu Salamah, maka Ummu Salamah siap-siap dan lalu berangkat bersama Rasulullah melakukan ibadah umroh. Pada waktu itu sekali lagi para sahabat yang ikut berjumlah 1.400 orang. Walam yahruj ma'ahu bisilah. Dan karena mereka pengen melakukan ibadah umroh dan itu pasti ke Mekah, sementara Mekah dikuasai oleh musuh mereka orang-orang kafir Quraisy, seharusnya perjalanan itu adalah perjalanan menuju ke tempat musuh. Ini kalau hitungan logika kita. Mekah tempat ibadah umroh dilakukan. Lalu Mekah dikuasai oleh musuh-musuh Rasulullah. Berarti kan beliau melakukan perjalanan ke tempat musuh beliau. Kayak gitu. Tetapi karena ini adalah perjalanan untuk ibadah, maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk tidak membawa peralatan perang. Sehingga pada waktu itu tidak ada seorang pun yang membawa senjata atau perlengkapan perang. Hanya saja mereka waktu itu membawa masing-masing sebilah pedang. Dan ini termasuk diantara kebiasaan orang Arab. Kalau mereka melakukan perjalanan atau safar, mereka membawa sebilah pedang untuk menemani mereka, dan itu disarung. Dimasukkan ke sarung, ke sarungnya, sarung pedang. Jadi tidak bawa peralatan perang, nggak bawa baju besi, nggak bawa panah, nggak bawa tombak, nggak bawa tameng, hanya pedang yang disarungkan. Ini pun karena memang kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Kayak di kita, ya kalau kita mau ke kebun atau kerja bakti, kita pasti bawa apa? Golok, disarung kan? Kalau orang lihat kita bawa golok, pakai sepatu boot misalnya, orang-orang nggak akan bilang oh ini mau perang, enggak, pasti bilang oh ini mau kerja bakti paling, oh ini kayaknya mau ke kebun, ini mau ngebabat ngebabat semak-semak atau ilalang. Nggak ada yang bilang oh mau perang nih bapak, ini Pak RT sama Pak RW mau perang nih bawa golok, enggak, mau kerja bakti. Nah orang Arab tuh begitu, kalau mau berangkat safar dulu itu bawa pedang yang disarung. Bukan buat perang, buat apa? Buat safar. Nah Rasulullah dan para sahabat pun begitu. Mereka hanya membawa pedang yang disarungkan. Ya, hanya membawa pedang yang disarungkan. Karena mereka memang tujuannya bukan buat perang, tapi perjalanan ibadah umroh. Wa taharraka fit tijahi Makkah. Mereka pun bergerak menuju Mekah. Ya, menuju Mekah. Ingat berapa jumlahnya? 1.400 orang. Rasul bawa istri namanya Ummu Salamah. Mereka nggak bawa senjata apapun. Nah kemudian di sini nggak disebutkan di kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Pada waktu itu Rasulullah juga membawa hewan-hewan hadyu, hewan-hewan sembelihan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, zaman dulu di awal kali disyariatkan ibadah umroh dalam agama kita, ibadah umroh itu ada yang namanya menyembelih hewan. Kalau sekarang kan nggak ada ya. Yang pernah umroh pasti nggak ada tuh nyembelih hewan. Yang ada tuh hanya ketika haji. Ketika haji ada yang namanya menyembelih hewan. Hewan sembelihan sebutnya dengan hadyu. Nah, pada waktu itu masih disyariatkan membawa hewan sembelihan, meskipun itu ibadah umroh. Nah Rasulullah pun begitu. Rasulullah para sahabat waktu itu membawa hewan-hewan sembelihan sebanyak 70 ekor unta. 70 ekor unta dibawa di belakang rombongan. Jadi rombongan Rasulullah, di belakangnya mereka membawa unta-unta untuk mereka sembelih nanti ketika mereka hendak menyelesaikan ibadah umroh. Falamma kana bi Dzul Hulaifah
qallada al-hadiya wa ash'arahu. Ketika mereka rombongan Rasulullah ini tiba di daerah Zulhulaifah, maka Rasulullah para sahabat pun bersiap-siap untuk memulai ihram. Berarti mereka mulai masuk ke rangkaian umrohnya. Berarti mereka memakai pakaian ihram, kain putih-putih yang terdiri dari 2 bagian. Kemudian di sini Rasulullah juga perintahkan kepada para sahabat beliau untuk mengalungkan, memberi tanda hewan-hewan sembelihan yang mereka bawa itu, dan memberitahukan kepada orang-orang yang akan papasan dengan mereka atau melihat mereka, mereka akan menunaikan ibadah umroh. Jadi hewan-hewan yang mereka bawa serta itu dikasih tanda khusus, sehingga orang yang melihat dari jauh pasti akan menyimpulkan, oh ini mah hewan untuk ibadah, ini hewan sembelihan, ini hadyu, kayak gitu. Supaya orang-orang tahu Rasulullah keluar bersama rombongan ke Mekah bukan untuk perang, untuk ibadah umroh. Dikasih tanda khusus. Rasulullah para sahabat sendiri mereka ganti pakaian menjadi pakaian ihram putih-putih. Lalu setelah mereka pakai pakaian ihram, mereka pun mulai melantunkan talbiyah dari Zulhulaifah. Dan memang Zulhulaifah ini adalah tempat mikot bagi penduduk Madinah atau yang datang dari arah Madinah. Zulhulaifah. Yang pernah umrah insyaallah pasti tahu Zulhulaifah, atau pernah dengar nama Zulhulaifah. Kalau zaman sekarang kebanyakan orang-orang kita nyebutnya dengan nama apa? Bir Ali. Padahal nama Bir Ali itu nama yang sebenarnya mah nama yang enggak sahih. Kenapa enggak sahih? Karena kata Bir Ali itu berasal dari kata Bi'ru Ali, sumur Ali. Jadi ada kisah yang enggak jelas sanadnya, enggak sahih ceritanya, tapi terkenal. Jadi diceritakan dalam kisah itu Ali pernah bergulat dengan jin di tempat itu, di sumur itu, di dekat sumur itu. Maka disebut dengan Bi'ru Ali. Padahal kisah ini enggak jelas apa enggak jelas sanadnya. Sanadnya pokoknya kisah ini enggak sahih. Secara sanad dhaif. Bisa baca kalau di dalam bahasa Indonesianya bisa baca kisah tentang ini di buku yang disusun oleh Ustadz Yusuf Abu Ubaidah. Jadi di situ disebutkan termasuk di antara kisah populer tapi tidak sahih adalah kisah Ali pernah bergulat dengan jin. Di mana? Di tempat itu. Sehingga orang-orang nyebutinnya dengan Bi'ru Ali, padahal enggak sahih tempatnya, enggak sahih kisahnya. Nah, kita nyebutnya apa? Zulhulaifah. Zulhulaifah. Jadi di sana mereka mulai rangkaian umroh mereka. Rasulullah mengenakan pakaian ihram, lalu ngasih tanda ke hewan sembelihan yang beliau bawa, lalu beliau mulai mengucapkan talbiyah. Dan talbiyah ini dilantunkan oleh seseorang yang hendak haji atau umroh sejak menggunakan pakaian ihram dari tempat mikotnya sampai melihat bangunan Ka'bah. Jadi bayangkan, Madinah ke Mekah itu ratusan kilo. Bayangkan sepanjang itu, hampir sepanjang ratusan kilo itu bertalbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik. Kalau jamaah haji Indonesia biasanya di pesawat, ya. Kebanyakannya di pesawat sudah mulai talbiyahnya. Ya. Kalau dari Zulhulaifah. Baik. Sudah masuk waktu Isya, kita sholat Isya dulu. Setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita teruskan lagi pembahasan kita di malam hari ini. Jadi sebelum sholat isya kita telah sampai kepada bagaimana Rasulullah memulai ihram beliau dari Dzul Hulaifah. Beliau mengenakan pakaian ihram, kemudian beliau memberi tanda hewan-hewan hadyu beliau, lalu beliau pun memulai talbiyah. Ini semua diikuti oleh para sahabat Rasulullah yang ikut bersama beliau waktu itu. Wa ahrama bil umrah. Intinya Rasulullah beliau mulai berihram untuk umrah. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun ke-6 Hijriah ini, Zulqa'dah, tahun ke-6 Hijriah ini tadi kita sebutkan, inilah tahun pertama ketika Allah tetapkan ibadah umrah menjadi bagian dari agama kita. Sebelumnya adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim, ibadah umrah itu. Sekarang ibadah umrah menjadi bagian dari agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, perlu diketahui bersama bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga berpendapat bahwa pada tahun ke-6 Hijriah ini, bulan Zulqa'dah ini, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menetapkan ibadah umrah sebagai bagian dari agama kita yang tadinya syariat Nabi Ibrahim. Allah juga menetapkan ibadah haji. Jadi tahun ke-6 Hijriah itu menurut Imam Syafi'i mulai ditetapkan ibadah tersebut, haji dan umrah menjadi bagian dari agama kita. Ingat, ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi di sini di kitab ini, kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahiqul Mahtum, beliau penyusun kitab ini mengambil pendapat hanya ibadah umrah. Adapun haji, menurut beliau itu baru ditetapkan menjadi bagian dari agama kita pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi beliau menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Jadi tolong diingat permasalahan ini. Nah, Rasulullah itu melakukan ibadah umrah bersama sahabat-sahabat beliau. Dari Zulhulaifah mereka memulai ihram mereka. Maka mereka pun meneruskan perjalanan. Mereka berjalan sambil bertalbiyah. Lalu termasuk diantara cerdiknya Rasulullah, ketika beliau sudah memberi tanda hewan-hewan hadyu beliau supaya orang tahu ini hewan untuk disembelih. Mereka pakai pakaian umrah, mereka pakai pakaian ihram, mereka pergi ke Mekah untuk ibadah. Rasulullah juga mengantisipasi pada waktu itu, karena bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau tunjuk salah seorang sebagai mata-mata. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki dari kabilah Khuza'ah, dari suku Khuza'ah. Laki-laki ini oleh Rasulullah sengaja ditunjuk dan disuruh berjalan duluan di depan rombongan sebagai mata-mata beliau. Dan mengangkat mata-mata, menunjuk mata-mata, ini sudah menjadi hak pemimpin satu negara. Apakah dia itu raja, presiden, sudah menjadi haknya. Dalam hal ini pemimpin pemerintahan Islam adalah Rasulullah. Beliau punya hak untuk mengangkat orang-orang tertentu sebagai mata-mata beliau. Nah, waktu itu ditunjuk seorang laki-laki dari suku Khuza'ah. Oleh Rasulullah ditugaskan laki-laki ini untuk berjalan jauh di depan rombongan beliau, menjadi mata dan telinga beliau. Dan kemudian segera melaporkan kepada beliau kalau ada pergerakan yang mencurigakan dari orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah nggak ujuk-ujuk berangkat, pokoknya kita ibadah, ayo. Enggak, beliau mengantisipasi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Diutus satu mata-mata, disuruh berjalan jauh di depan mereka, mengamati kondisi dan situasi yang ada di depan. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan dari orang-orang kafir Quraisy, segera laporkan kepada Rasulullah. Maka berangkatlah di depan Rasulullah seorang mata-mata beliau, khusus yang bertugas untuk Rasulullah. Nah, sampai kemudian ketika rombongan sudah berjalan lumayan jauh, sampai kemudian tiba di dekat daerah Usfan. Tiba-tiba datang menemui Rasulullah mata-mata beliau yang tadi ditunjuk di depan. Datang tiba-tiba melapor, ya, melapor bahwa ada sekelompok sekutu Quraisy, jadi bukan orang Quraisy, sekutu Quraisy, yang mereka ini mulai mengumpulkan massa dari kalangan sekutu-sekutu Quraisy yang tinggal sekitar Mekah. Mereka berkumpul, mereka hendak menghalangimu dari masuk ke kota Mekah. Baru nyampe di Usfan, sudah dapat laporan seperti itu. Dan tentu saja laporan tersebut ketika masuk kepada Rasulullah segera ditindaklanjuti oleh Rasulullah. Fastasyaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Maka Rasulullah mengajak sahabat-sahabat beliau bermusyawarah. Nah, ini tolong diperhatikan juga, dan selalu kita ingatkan berkali-kali bahwasanya musyawarah untuk membicarakan satu permasalahan yang datang menimpa mereka, ini termasuk diantara ciri orang-orang beriman. Jadi datang masalah, ada masalah menimpa mereka, menimpa kemaslahatan bersama, maka bermusyawarah untuk memecahkannya. Apa yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah mengumpulkan para sahabat, lalu kemudian mengajak musyawarah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Setelah mendapatkan laporan seperti ini, sekutu-sekutu Quraisy mereka bersiap-siap hendak menghalangi kita sampai ke kota Mekah. Dan kita jelas-jelas mau ibadah. Jelas-jelas mau ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Maka beliau mengajak musyawarah sahabat-sahabat beliau. Dan yang namanya musyawarah tentu saja orang-orang yang terlibat dalam musyawarah itu memberikan pandangan atau masukan yang baik untuk kemaslahatan mereka. Untuk kemaslahatan mereka. Nanti pemimpin musyawarah memutuskan mana pemikiran, pandangan, saran, masukan yang itu maslahat untuk mereka. Jadi mungkin ada berapa orang ngasih usulan, ngasih pandangan, begini kita kayak gini aja, kayak gini. Ada berapa orang nanti pemimpin musyawarah yang memutuskan, kita ambil yang ini, pendapat yang ini, karena ini lebih maslahat untuk kita dan minimal mudaratnya untuk kita. Nah, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu angkat bicara beliau. Beliau memberikan pandangan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini salah satu bentuk adab Abu Bakar kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang permasalahan ini. Innama ji'na mu'tamirin. Kita datang ke sini hanyalah untuk ibadah, hanyalah untuk umroh. Kita pergi jauh-jauh dari Madinah ke Mekah untuk umroh. Walam naji li kita li ahadin. Kita enggak datang ke sini untuk memerangi seorang pun. Kita ibadah, murni ibadah, bukan untuk berperang. Jadi Abu Bakar seperti ingin menegaskan kepada Rasulullah bahwasanya, tenang wahai Rasulullah, kita sekarang dalam perjalanan ibadah, bukan buat berperang. Artinya orang-orang yang melihat kita, yang tahu kita sedang berjalan menuju Mekah, mereka pasti tahu kita untuk ibadah, datang jauh-jauh untuk ibadah, bukan buat cari ribut, bukan buat cari masalah. Kita pengen ibadah. Ya. Sudah pakai pakaian ihram, bertalbiyah, bawa hewan sembelihan, kita untuk ibadah. Jadi apa? Gak usah takut, kita terus saja.
Kita teruskan, kita tuntaskan perjalanan ini. Kita jauh-jauh datang buat ibadah, bukan untuk memerangi seorang pun. Walakin, akan tetapi, kata Abu Bakar melanjutkan ucapannya, man hala bainana wa bainal bait qatalnahu. Akan tetapi siapa saja yang menghalangi kita dengan Ka'bah, kita perangi dia. Ini sikap tegas dari Abu Bakar. Ya. Kita tidak takut dengan ancaman apapun. Kita tidak takut dengan pihak manapun. Kita siap berperang kalau ternyata perjalanan kita ini dihalangi. Kita siap. Dan pandangan Abu Bakar ini membuat Rasulullah gembira. Karena Abu Bakar mewakili para sahabat yang lainnya dalam hal apa yang harus mereka lakukan. Mereka jauh-jauh buat ibadah, bukan buat perang. Orang tahu, yang lihat pasti tahu kita buat ibadah, datang jauh-jauh ke sini untuk ibadah, bukan buat perang. Ya. Tapi kita nggak takut kalau misalnya diancam atau diserbu, kita nggak akan takut. Kita siap, ya, siap membela diri mati-matian. Tegas Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah pun gembira dan berkata, faruhu, ayo kalau begitu kita lanjutkan. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Berjalanlah mereka terus menuju Mekah. Dan waktu itu kalau kita lihat di sini posisi mereka itu sudah lebih dari setengah perjalanan. Zaman itu Mekah Madinah jaraknya itu sekitar 450 km sampai 500 km. Nah, mereka waktu itu sudah lebih dari setengah perjalanan. Baru sudah jauh. Sudah jauh. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu, kata Al-Mubarakfuri, wa kanat Quraisyun lamma sami'at bi hurujin nabi aqadat majlisan istisyariyan qarrarat fihi saddal muslimin anil bait kaifa ma yumkin. Sementara itu di sisi lain orang-orang Quraisy sendiri di Mekah ketika mereka mendengar Rasulullah terus berjalan menuju Mekah, mereka pun segera mengadakan majlis permusyawaratan. Mereka bermusyawarah, berkumpul bermusyawarah, dan mereka menetapkan dalam musyawarah itu mereka harus menghalangi kaum muslimin dari sampai ke kota Mekah bagaimanapun cara yang memungkinkan. Maka mereka pun menyiapkan satu pasukan berkuda terdiri dari 200 orang dipimpin langsung oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam dan masih dikenal sebagai salah satu pemimpin musyrikin Quraisy. Diutuslah Khalid dengan pasukan berkuda untuk menghalangi perjalanan Rasulullah. Maka mereka pergi sampai tiba ke daerah yang bernama Qurra'ul Ghamim. Nah, ketika sampai di sana mereka berjaga-jaga. Dan memang tidak lama kemudian datanglah rombongan Rasulullah. Maka rombongan Rasulullah pun berhenti. Mereka waktu itu istirahat dan mereka melihat dari kejauhan ada pasukan berkuda orang-orang musyrikin. Maka berhentilah mereka, dan pada waktu itu masuk waktu sholat zuhur. Di sisi Khalid yang menjadi pemimpin pasukan berkuda musyrikin Quraisy ada pikiran untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat ketika Rasulullah dan para sahabat sedang sholat zuhur. Karena waktu itu Khalid dan para pemimpin Quraisy mereka sama-sama tahu sholat itu adalah momen penting bagi Rasulullah dan para sahabat. Jauh lebih penting daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah dan para sahabat sholat, mereka akan melupakan semua urusan di luar sholat. Sehingga secara kewaspadaan mereka akan lengah. Dan itulah saat yang tepat untuk diserang atau diserbu. Jadi muncul pikiran seperti itu. Tetapi ditunda oleh Khalid. Kata Khalid disebutkan di sini bahwa nanti saja kesempatan berikutnya, sholat berikutnya mereka akan serang Rasulullah para sahabat. Nah,
Selesai sholat zuhur, kemudian istirahat mereka, masuk sholat asar. Ya. Disebutkan di sini, anzalallahu hukma sholatil khaufi. Ketika masuk waktu sholat asar atau menjelang masuk sholat asar, Allah turunkan syariat sholat khauf. Dan memang sholat khauf turun syariatnya waktu itu. Sholat khauf itu adalah istilah untuk tata cara seseorang ketika dilanda ketakutan atau kekhawatiran lalu pengen sholat. Khawatir diserang musuh, khawatir diserang binatang buas, khawatir nanti terkena wabah penyakit, khawatir ini dan itu, maka boleh mengerjakan sholat wajib dengan tata cara sholat khauf. Jadi sholat khauf itu istilah untuk tata caranya, bukan sholat tersendiri. Artinya sholat khauf itu caranya. Mengerjakan sholat isya ketika ada musuh atau begal misalnya mengancam, kita sholat isya dengan cara sholat khauf. Dan sholat khauf ini dibahas dalam fikihnya, ada fikih tersendiri. Yang intinya ketika seseorang melakukan satu sholat dengan tata cara sholat khauf, maka pada waktu itu mereka Allah kasih keringanan untuk waspada dalam sholat. Bahkan boleh sambil memegang senjata. Ya, sambil memegang senjata. Apakah senjata tajam ataukah senjata api? Yang semua ini menunjukkan bahwa sholat wajib, sholat 5 waktu itu adalah perkara yang tidak boleh disepelekan. Kalau sholat wajib adalah sesuatu yang boleh disepelekan, bahkan boleh ditinggalkan, gak akan turun sholat khauf, gak akan turun syariat tata cara sholat khauf. Nah, kebanyakan kita kaum muslimin, sebagian kita, mereka gak paham, sehingga ada di antara mereka tuh yang meninggalkan sholat wajib dengan alasan apa? Riweuh, repot misalnya, atau misalnya lagi aduh ini tanggung. Dan ini kita dapati banyak diantaranya itu terjadi di waktu safar. Apalagi kalau bapak-bapak yang suka touring tuh, itu banyak kita dapatin tuh. Tanggunglah sebentar lagi checkpoint misalnya. Ternyata waktu sholatnya habis. Atau hiking, naik gunung misalnya. Kita sering dapatin kayak gitu tuh. Ada sebagian orang mereka enggak sholat subuh, enggak sholat isya, alasannya apa? Badai, susah nanti gini gitu kok macam-macam. Padahal dulu ketika Rasulullah dan rombongan dihadang oleh Khalid bin Walid dan ada kemungkinan besar mereka diserang ketika sholat, Allah turunkan tata cara sholat khauf. Supaya apa? Supaya dalam sholat pun mereka masih bisa berjaga-jaga. Kalau sholat wajib enggak besar urusannya, kalau sholat wajib adalah sesuatu yang boleh ditinggalkan, disepelekan, enggak akan ada tata cara sholat khauf. Dan sholat khauf ini, tata cara sholat khauf ini, ingat, bukan hanya ketika perang. Karena sebagian kita dapati dulu sebagian guru agama menyederhanakan sholat khauf itu adalah sholat yang dikerjakan ketika perang. Enggak juga. Sholat khauf, tata cara sholat khauf bisa dikerjakan ketika apa? Di luar perang. Misalnya ketika ada ancaman binatang buas. Ya, lagi mau sholat tiba-tiba, dapat kabar. Ya, macan yang hitam teh, macan kumbang pada turun gunung semua. Jalanan penuh dengan macan. Khawatir tuh kan? Bisa berjaga-jaga dalam sholat. Atau begal, ada ancaman begal, dapat kabar datang begal, datang perampok, atau bahkan wabah penyakit. Bisa pada waktu itu mengerjakan sholat wajib dengan tata cara sholat khauf. Jadi turun syariat itu, Allah turunkan syariat sholat khauf, maka sholat asarnya mereka mengerjakan sholat asar dengan tata cara sholat khauf. Jadi Khalid bin Ibn Walid di depan sana, jauh di sana dengan pasukan berkudanya. Di sebelah sini Rasulullah sholat,
dengan para sahabat beliau dengan tata cara sholat khauf, sambil megang senjata, pedang masing-masing. Kemudian ada caranya dan bukan sekarang pembahasannya. Yang jelas mereka mengerjakan sholat asar dengan tata cara sholat khauf. Sehingga kata Al-Mubarakfuri, fafatatil fursah khalidan. Maka pada waktu itu kesempatan emas untuk menyerang Rasulullah pun hilang. Karena dikiranya tadi nanti ajalah sholat berikutnya kita serbu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ternyata Allah turunkan tata cara sholat khauf sehingga para sahabat waktu itu bisa berjaga-jaga sambil sholat sambil berjaga-jaga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa browsing nanti atau cari informasi tentang fikih sholat khauf. Yang jelas kalau kita baca fikih sholat khauf kita dapati, oh ini betul-betul siaga. Artinya kalaupun musuh hendak menyerang mereka ketika mereka sedang sholat, sedang sujud, insya Allah masih ada yang bisa menanganinya tanpa perlu membatalkan sholat. Baik, kita lanjutkan. Maka hilanglah kesempatan tersebut. Sholat asar, Khalid dan pasukan melihat Rasulullah para sahabat mengerjakan sholat dengan cara yang berbeda dengan sholat zuhur tadi. Hilanglah kesempatan tersebut. Nah, setelah itu tidak disebutkan di sini, Rasulullah SAW meminta salah seorang sahabat beliau untuk mencarikan jalur yang bisa mereka tempuh tanpa diketahui oleh Khalid dan pasukannya, sehingga mereka bisa selamat dari hadangan Khalid dan pasukannya. Ternyata waktu itu ada seorang sahabat bisa membawa rombongan sehingga mereka berhasil keluar dari hadangan Khalid ibn Walid. Dan disebutkan di sini jalur yang dimaksud itu adalah jalur yang bergelombang, tanahnya itu bergelombang. Tetapi intinya mereka bisa melambung, menjauh dari hadangan Khalid dan pasukannya. Mereka terus berjalan tanpa halangan sampai kemudian mereka tiba di daerah yang bernama Thaniyatul Miror. Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, wasara Rasulullah hatta idza kana bi Thaniyatil Miror barakat rahilatuh. Mereka berjalan lepas dari hadangan Khalid dan pasukan. Mereka tiba di daerah Thaniyatul Miror. Di sana tiba-tiba hewan tunggangan Rasulullah menderum. Jadi unta Al-Qaswa yang ditunggangi oleh Rasulullah tiba-tiba menderum. Menderum itu duduk. Jadi bahasa Indonesia untuk unta yang duduk itu menderum. Ya, menderum istilahnya. Tiba-tiba duduk. Maka para sahabat mereka heran dan berkomentar, ya. Kata mereka, khala'atil qaswa, ini al-qaswa tiba-tiba mogok. Kalau bahasa kitanya mogok, maksudnya berhenti, nggak mau jalan. Al-qaswa tiba-tiba mogok. Kata mereka, hal, ayo maju, tetap berhenti, mogok, nggak mau jalan. Ketika Rasulullah mendengar komentar para sahabat, al-qaswa sedang mogok, maka Rasulullah yang waktu itu mendapatkan kabar dari langit, beliau bersabda, ma khala'atil qaswa, al-qaswa enggak mogok, al-qaswa enggak macet, wa madzaka laha bihalkin, dan dia tidak diciptakan untuk seperti ini, maksudnya tidak untuk mogok. Al-qaswa ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, al-qaswa ini kalau tidak sedang dipakai safar oleh Rasulullah di kota Madinah, al-qaswa ini sering dipakai untuk balapan. Jadi memang mereka itu orang-orang Arab, termasuk di zaman Rasulullah para sahabat, hewan-hewan tunggangan mereka terlebih yang biasa dipakai untuk safar atau untuk perang, itu hewan-hewan tunggang mereka tuh supaya otot-ototnya tuh enggak mengecil, enggak kaku, itu dibalapkan. Dan tentu saja balapan mereka bukan judi, ya, maksudnya mereka sengaja membalapkan hewan-hewan tunggangan mereka tuh supaya otot-otot mereka itu, otot-otot hewan tunggangan itu tetap terjaga, sehingga ketika dipakai tiba-tiba atau dadakan mereka siap. Kayak kita aja, ya, kalau kita itu sudah setiap hari olahraga, setiap hari workout, misalnya tiba-tiba harus ngejar pencuri, insya Allah nggak akan pegal-pegal, ya. Tapi beda cerita kalau misalnya tiap hari mager, ya, baringan, ya, scroll HP, lihat status orang, kayak gitu aja tiap hari, nggak gerak tubuh,
nggak ada olahraga, nggak ada peregangan, nggak ada scratching misalnya. Tiba-tiba ada maling misalnya, ya la qadarallah ya, jangan sampai terjadi. Tiba-tiba maling apa misalnya ampli masjid, wah itu ngejarnya itu susah. Mungkin kekejar, tapi habis itu pegal-pegal 2 hari, wah masih pegal-pegal nih ngejar maling kemarin. Nah, kayak gitu, itu manusia, apalagi hewan tunggangan. Nah, al-qaswa ini sering dipakai untuk balapan dan biasanya menang. Maka ketika tiba-tiba mogok, al-qaswa enggak mogok dan dia tidak diciptakan untuk seperti ini. Walakin habasaha habisul fil, akan tetapi dia ditahan oleh yang menahan gajah Abroha. Maksudnya apa? Allah yang menahan al-qaswa ini. Allah lah yang menahan al-qaswa ini, sebagaimana dulu gajah Abroha ditahan ketika Abroha membawa pasukan hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi waktu itu diceritakan gajah-gajah yang dibawa oleh Abroha tiba-tiba mogok. Padahal sebentar lagi masuk kota Mekah tiba-tiba berhenti. Didorong-dorong, dipecut, diapa, nggak mau jalan. Tapi giliran diputar, ditarik ke arah Yaman atau ke arah selain ke Mekah, mau gerak. Nah, pada waktu itu al-qaswa begitu, berhenti, nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Oleh Rasulullah kemudian dicoba untuk berjalan. Akhirnya mau jalan. Tetapi kemudian berhenti lagi ketika mereka tiba di daerah Hudaybiyah. Jadi memang Allah menakdirkan perjalanan umroh pertama Rasulullah dalam Islam itu enggak tuntas sampai Mekah, hanya sampai Hudaybiyah. Hanya sampai Hudaybiyah. Dan memang Allah Maha tahu, sementara Rasulullah, para sahabat mereka enggak tahu. Rasulullah tahu kalau Allah kasih tahu. Ingat nih, ini prinsip terkait Rasulullah dan kabar gaib yang beliau sampaikan. Yang tahu itu cuma Allah. Rasulullah tahu dan memberitahu para sahabat serta kita kalau Allah kasih tahu. Jadi Allah Maha tahu akan apa yang bakal terjadi dan waktu itu tidak memberitahu Rasulullah apa yang bakal terjadi. Sehingga ketika sampai di Hudaybiyah tiba-tiba al-qaswa berhenti lagi dan mereka pun terpaksa berhenti. Terpaksa berhenti. Nah, tidak lama dari mereka berhenti di daerah Hudaybiyah itu, datanglah utusan-utusan dari musyrikin Quraisy. Yang utusan-utusan ini ada sekitar 4 atau 5 orang. Mereka datang silih berganti, datang satu menemui Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah apa tujuan mereka ke Mekah, balik. Besok datang yang kedua, datang yang ketiga, terus begitu. Dan utusan-utusan tersebut diutus oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy untuk bertanya kepada Rasulullah tujuan utama Rasulullah masuk ke kota Mekah. Tadi mereka udah ngirim pasukan, ternyata gagal yang tadi dilakukan oleh Khalid serta pasukannya. Nah, kali ini di Hudaybiyah ketika al-qaswa berhenti lagi, lalu Rasulullah para sahabat terpaksa singgah di sana, datanglah utusan dari orang-orang Quraisy. Yang insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kejadian berikutnya dan bagaimana akhir dari perjalanan umrah Rasulullah yang pertama dalam Islam waktu itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga duduknya kita dari tadi di sini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, sebagai satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.